Pertanyaan tentang tujuan manusia diciptakan sering dianggap sederhana, tapi justru disinilah Islam dan Kristen sering berbenturan. Dalam dialog ini, dua keyakinan besar akan saling menantang. Apakah manusia hadir untuk menjalani amanah dan ujian, atau memenuhi panggilan dan rencana ilahi versi masing-masing iman? Setiap argumen bakal menguji ketegasan lawan bicara, membongkar cara mereka memahami arti keberadaan manusia. Tonton sampai tuntas, karena setiap detik bisa mengubah cara Anda memandang hidup. Apa tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini? Iya. Untuk membagikan kasih-Nya dan menebarkan kasih-Nya. Apa buktinya bahwa Allah menciptakan manusia menebarkan kasih-Nya? Karena Ia menebus manusia karena kasih-Nya. Dalam Yohanes 13 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi tujuan dari diri Allah sendiri menciptakan manusia itu adalah untuk membagikan kasih-Nya, karena Allah adalah kasih. Nah, tapi tujuan yang lain apakah ada? Tujuannya dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi manusia itu dicipta menurut gambar Allah. Untuk apa? Untuk supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Jadi tujuan Allah menciptakan saya dan kamu adalah untuk menguasai bumi ini. Makanya kita diberi kuasa untuk menguasai tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Tapi karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kita kehilangan Allah dan kita mengalami kematian. Tuhan tidak pernah ciptakan saya dan kamu untuk mati. Tuhan nggak pernah ciptakan Adam mati umur 900 tahun, enggak. Yang membuat Adam mati adalah dosanya. Yang membuat saya mati adalah dosa saya. Yang membuat kamu mati adalah dosamu. Sebab ada tertulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kayaknya kan Tuhan bilang, jangan kamu makan buah ini, kalau kamu makan kamu mati. Nah, lalu mereka melanggar itu. Dan ketika itu mereka makan, mereka mati. Dan Tuhan tidak pernah ciptakan saya dan kamu untuk mati. Jadi kalau ada ajaran iman lain mengatakan, Tuhan udah ciptakan orang ditakdirkan untuk mati, itu bukan ajaran yang benar. Itu bukan Allah yang benar, jangan ikuti itu. Untuk apa Tuhan kan kamu untuk mati? Untuk apa Tuhan ciptakan kamu untuk mati? Oh, saya sudah ditakdirkan untuk mati. Kenapa kamu diciptakan kalau untuk dimatikan? Ya, jangan percaya kepada Allah seperti itu. Percayalah kepada Allah yang hidup, bukan yang mematikan. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang menciptakan kita untuk hidup yang kekal. Tapi karena kita tidak taat kepada Dia, ketika kita berdosa kepada Dia, maka kita mendapatkan konsekuensinya, yaitu kita mati. Dan ketika kita mati dalam dosa, Tuhan tetap setia pada tujuannya. Maka Dia menjanjikan anak laki-laki sebagai Mesias. Dan ketika 2000 tahun setelah itu, maka datanglah Mesias, yaitu Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus mati di atas kayu salib oleh karena kasih-Nya, untuk memulihkan gambar yang telah rusak itu. Jadi Dia mencipta oleh karena kasih, lalu Dia menebus kembali karena kasih-Nya, dan Dia menutup perjanjiannya juga dengan kasih nanti di langit bumi baru. Jadi datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini, datangnya firman Allah yang menjadi manusia ke dunia ini adalah untuk mengembalikan kita kepada tujuan yang semula, yaitu Adam dan Hawa dalam keadaan yang tidak berdosa, untuk tetap tinggal di langit bumi yang baru ini nantinya. Jadi tujuan Allah itu mencipta kita jelas, bukan dicipta di sini dipindah ke sana-sana, dicipta di sini dipindahkan tempat lain, enggak. Makanya dalam Wahyu 21:22 dikatakan ada langit dan bumi yang baru. Jadi mungkin kamu bertanya, bukankah Tuhan udah tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa? Lalu kenapa Dia tetap mencipta manusia kalau Dia udah tahu akan jatuh dalam dosa? Ya. Ya, kamu mungkin akan bertanya seperti itu. Jawabannya simple. Kalau Dia sampai tidak jadi menciptakan karena Dia tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, berarti Dia berubah. Berarti Dia bukan lagi Allah. Karena Allah itu di dalam dirinya tidak boleh ada improvisasi. Kalau Dia berubah, artinya Dia relatif, bukan absolut. Dan itu bukan Allah. Tapi ketika Allah tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa,
Dia tetap menciptakannya, tetapi pada saat yang sama, dia menyediakan penolong. Artinya tujuannya tetap sampai, meskipun manusia itu mengganggu tujuan itu, tapi Tuhan tetap sediakan penolong agar tujuannya yang sempurna itu tetap terjadi. Makanya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, tujuan Allah dirusak oleh manusia itu sendiri. Maka Tuhan menjanjikan apa kepada Adam? Tuhan enggak janjikan agama. Tuhan janjikan Mesias yang akan memulihkan kamu kembali seperti keadaanmu ketika kamu tidak berdosa. Untuk itulah Yesus datang dalam keadaannya yang tidak berdosa. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang Farisi, siapa yang bisa membuktikan aku berdosa? Yesus tidak dibuktikan berdosa. Bahkan pengadilan Roma Pontius Pilatus tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Artinya apa? Keberdosaan Adam membuat kita mati, tapi ketidakberdosaan Yesus membuat kita hidup. Karena di dalam hidupnya Yesuslah, di dalam kesuciannya dialah dosa tidak berkuasa. Tapi di dalam keberdosaan keturunan Adam, kita menjadi mati karena dosa. Maka Adam adalah Adam yang pertama, Yesus adalah Adam yang kedua. Di dalam Adam kita mewarisi kematian karena dosa. Di dalam Yesus kita mewarisi hidup karena dia tidak berdosa. Makanya dikatakan di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang bagaimana? Ciptaan yang semula itu yang tidak berdosa itu. Kesucian, ketidakberdosaan Yesuslah yang membuat kita tidak berdosa dengan iman kepada dia. Jadi tujuan Tuhan tidak dibatalkan. Tujuan Tuhan tetap berlanjut meskipun ada yang mengganggu dalam pengetahuannya. Dia menambahkan Mesias di dalamnya agar tujuannya itu tetap terjadi. Jadi tujuan Allah sejak semula menciptakan manusia di langit bumi ini, lalu manusia berulah dengan berdosa, Tuhan memberikan Mesias, maka Tuhan menunggu waktunya genap agar langit bumi baru ada penghuninya. Jadi tujuan Allah, tujuan Kristus datang ke dunia ini adalah mengembalikan manusia kembali kepada tujuan penciptaan yang semula, dengan mengalahkan dan menghapuskan sumber masalahnya yang adalah dosa. Jadi Kristus datang ke dunia ini adalah mengalahkan dosa itu, membuang dosa itu, karena dosa itulah penyebab masalahnya sejak semula. Jadi di dalam Kristus kita dipulihkan karena kasih, karena kita dicipta oleh karena kasih, dan kita ditutup lagi di dalam kasih. Itu tujuan Allah. Baik, Kak. Sejak semula. Ya. Terima kasih, Kak Elia. Oke, mengerti atau kurang mengerti? Cukup mengerti, Kak. Cuman pengen nanya juga nih, Kak, kira-kira apa sih sarannya ketika kita kuat nih dalam penderitaan untuk sampai tidak berbuat dosa kembali, sampai kita nanti bisa ketemu sama Tuhan lagi gitu, Kak? Manusia pasti akan jatuh dalam dosa, baik dalam pikiran, angan-angan dan lain sebagainya. Tapi selama kita membenci dosa itu, selama itulah kita diperkenankan Tuhan. Baik. Jadi tidak menyengajakan diri untuk hidup di dalam dosa tanpa merasa bersalah kepada Tuhan. Karena roh Allah yang diam di dalam kita itu akan membuat kita tidak nyaman terhadap dosa. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Ia adalah setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa kita, Ia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Jadi setiap hari dalam doa, mohonkanlah kepada Tuhan agar Ia mengampuni kita akan kesalahan kita, sebagai bentuk perendahan diri kita atas apa yang Kristus lakukan terhadap kita. Itu yang penting kita lakukan. Dan bagaimana caranya agar kita kuat menderita di dalam Kristus? Ingatlah, Kristus sendiri dalam Matius 5 pernah berkata, berbahagialah kamu yang dianiaya oleh karena namaku. Berbahagialah kamu yang diperlakukan yang jahat oleh karena namaku, karena upahmu besar di surga. Jadi kalau orang menganiaya kita, kita menderita oleh karena nama Yesus, Yesus sendiri berkata kita berbahagia. Kalau Tuhan kita sendiri mengatakan kita berbahagia, apakah pentingnya pandangan manusia? Oke. Dan lagi, Rasul Petrus pernah berkata, kalau kita menderita karena dosa-dosa kita, apakah pujian daripadanya? Kalau kita sabar menderita karena dosa-dosa kita, apakah pujian yang didapatkan dari itu? Tapi kalau kita sabar dalam menderita oleh karena nama Yesus, bukankah itu anugerah Allah? Jadi pikirkanlah hal-hal yang seperti itu.
Karena hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidupmu adalah Kristus sendiri. Kalau hidupmu adalah Kristus, maka kamu akan mengambil bagian dalam penderitaannya juga, agar kamu mati dalam keuntungan sebagaimana ia telah mati di dalam kemenangan. Jadi, itulah kesalahan teologi kemakmuran sekarang. Teologi kemakmuran itu teologi yang paling rusak. Mereka mengajarkan orang ikut Yesus harus kaya. Orang ikut Yesus harus makmur. Itu salah. Bukan begitu mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu adalah menyalibkan diri di dalam salibnya Kristus. Menyangkal diri agar kita setiap hari menjadi serupa dengan Dia. Jadi kalau hidupku adalah Kristus, maka matiku adalah keuntungan. Tapi kalau hidup kita tidak ada, bukanlah Kristus, maka mati kita adalah kerugian. Jadi bagaimana cara saya agar sabar dalam penderitaan saya, agar sabar di dalam penantian iman saya, agar sabar di dalam perjuangan dan pertandingan saya. Rendahkanlah hatimu setiap hari dengan mengakui bahwa hidupmu bukanlah milikmu, tapi hidupmu adalah milik Kristusmu yang telah menebus kamu menjadi miliknya. Berlakulah seolah-olah kamu itu bukanlah kamu, tapi kamu itu adalah miliknya Kristus yang sedang berjuang bagi kemuliaan nama komandan kita yang satu. Tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'aina tadhhabun?" Maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah, titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja.
Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas. Nafas ketemu su jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna, selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh, ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Yahdin. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabb-Nya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milik-Mu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal Engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal Kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadap-Mu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal